Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 pasca kita merayakan hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah bagi kita yang merayakannya, dan bagi semoga kita senantiasa mendapat penerimaan taubat dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kita semakin meningkatkan keyakinan kita kepada Tuhan dan kepada apa yang disampaikan oleh Rasul Agung Muhammad SAW. Kemudian kepada kawan-kawan sekalian yang tidak berkewajiban untuk melaksanakan merayakan hari raya Idul Fitri, kami sebagai muslim menyampaikan semoga Anda semua juga ikut berbahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa satu hari menjelang, bahkan sudah ada yang merayakan Idul Fitri, yaitu terutama organisasi Muhammadiyah dan beberapa pesantren di Jawa Timur, termasuk juga beberapa organisasi Islam yang lainnya telah mendahului meraya itu tepat pada hari Jumat tanggal 21 April 2023. Mereka telah melaksanakan ibadah Idul Fitri atau merayakan hari raya Idul Fitri atau melaksanakan salat Id. Sementara pemerintah dan mungkin juga mayoritas umat Islam di Indonesia yang mengikuti, terutama kalangan awam, yang mengikuti arahan pemerintah untuk melaksanakan Idul Fitri pada hari tanggal 22 April 2023, dan itu berarti bahwa mereka melaksanakan 30 hari penuh melaksanakan ibadah puasa. Nah, kawan-kawan sekalian, pada hari tanggal 21 April 2023 itu, bersamaan dengan momentum itu, Partai Indonesia PDIP ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mengumumkan capresnya, yaitu Ganjar Pranowo, dan itu kemudian menimbulkan banyak merubah, setidaknya membuat dinamika politik menjelang Lebaran ya, satu hari menjelang Lebaran, atau setidaknya kaum Muhammadiyah telah melaksanakan pada hari itu. Kemudian terjadi kasak kusuk paling tidak, misalnya pada hari Idul Fitri hari Sabtu itu siangnya Prabowo bertemu dengan Presiden Jokowi di Solo. Nah, itu kemudian menimbulkan banyak bacaan dari berbagai pengamat politik yang ada yang mengatakan bahwa Prabowo diminta supaya dia, kalau diminta untuk menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo, ada spekulasi seperti itu. Tetapi yang lebih dari itu adalah membuat peta ketika PDIP mengumumkan Ganjar sebagai capres ya pada tanggal 21 April itu telah membuat banyak spekulasi. Sebelumnya itu pengamat politik itu kemudian setidaknya akan meruntuhkan apa yang dispekulasikan tahun sebelumnya, karena saya yakini bahwa PAN dan P3 sudah pasti akan merapat ke PDIP, karena P3 PAN misalnya sejak awal itu menjagokan Ganjar Pranowo, dan P3 juga kurang lebih demikian, walaupun dia sedikit agak ini, tetapi saya kira pembentukan KIB itu juga akan bagian dari upaya antisipasi ya, kalau PDIP tidak mencalonkan Ganjar, maka KIB itu diharapkan ke sana, walaupun manuver terakhir bahwa akan dibentuk koalisi besar di mana Prabowo sebagai leadernya di situ, dan presidennya, di mana Ganjar juga sebagai cawapres ya, yang sebelum ketika PDIP mengumumkan Ganjar. Nah, karena itu kawan-kawan sekalian, muncullah analisa yang lain seperti yang disampaikan oleh seorang dosen dan sekaligus juga pengamat sosial politik yang namanya saudara sekalian, namanya Saiful Anam ya, yang komentarnya dimuat di Oposisi Cerdas ya, dimuat
di oposisi cerdas, saudara sekalian, ya. Dan dengan judul di oposisi cerdas dia memuat bahwa dikatakan bahwa Saiful Anam mengatakan parpol pendukung akan tinggalkan Jokowi. Maksudnya parpol-parpol di antara 5 parpol yang sebelumnya diduga akan berkoalisi membentuk koalisi besar ditambah dengan PDIP, ya kurang lebih 6, dan ada partai non parlemen seperti Hanura dan lain sebagainya. Menurut dia cepat atau lambat, apalagi setelah Lebaran ini, satu dua parpol akan meninggalkan Jokowi, tidak lagi loyal terhadap pemerintahan Jokowi atau Presiden Jokowi. Baiklah kawan-kawan sekalian, itu kita coba untuk membacakan, untuk menemukan alasan yang sesungguhnya dari Saiful Anam ini. Ia mengatakan bahwa perpecahan Kabinet Indonesia Maju Kim diyakini tinggal menunggu waktu setelah PDI Perjuangan resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, baca pres. Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai tentu akan satu komando dengan PDIP untuk memenangkan Ganjar. Padahal menurut pengamat politik Saiful Anam, selama ini Kim Koalisi Indonesia Maju banyak diisi menteri dari kalangan ketua umum partai politik yang juga berharap dukungan dari Jokowi untuk maju Pilpres 2024. Jadi lambat laun partai pendukung pemerintah akan mencari selamat sendiri. Mereka akan meninggalkan Jokowi, kata Saiful Anam di kantor berita politik Ermol. Akademisi Universitas Shahid Jakarta itu menilai posisi dan kedudukan Jokowi yang hanya sebagai petugas partai dianggap tidak berdaya lagi di ujung jabatannya. Terlebih Jokowi jelas-jelas lebih condong memberikan dukungan kepada Ganjar dibanding Prabowo Subianto, Erlangga Hartarto, bahkan kepada Erick Thohir yang telah bekerja keras sebagai menteri. Mereka yang sedari awal mati-matian terhalang oleh kedudukan Jokowi yang hanya sebagai petugas partai, yang pada akhirnya harus patuh dan tunduk pada arahan partai, kata Saiful lagi. Dia juga menganggap bahwa keberadaan Jokowi tidak lagi seksi sehingga rentan ditinggalkan partai politik koalisi yang mendukungnya sedari awal. Perpecahan antara parpol pendukung pemerintah semakin nampak seiring jelasnya arah dukungan Jokowi untuk kontestasi 2024. Kini dia lebih mengikuti ayunan PDIP dan itu jelas membahayakan posisi ketua-ketua partai dan calon-calon yang justru berpotensi mengalahkan Ganjar pada Pilpres 2024 yang akan datang. Demikian Pungkas Saiful mengakhiri keterangannya. Saudara sekalian, Saiful Anam adalah pengamat sosial politik ya dari Universitas Shahid. Kawan-kawan sekalian, demikianlah uraian Saiful Anam, dan kita ingin ini tambahkan sedikit bahwa saudara sekalian, beberapa waktu lalu sebelum Lebaran itu atau 2 minggu sebelum Lebaran itu kan terbentuk apa yang namanya Kim, yang itu seakan-akan untuk upaya untuk menandingi popularitas Anies ya, yang mereka juga khawatir kalau Anies ini biarkan membesar ya, kalau tidak dihadap bisa mengalahkan calon dari pihak rejim. Oleh karena itu mereka waktu itu di bawah pimpinan Prabowo Subianto menggalang menyatukan beberapa partai, 5 partai untuk membentuk koalisi besar untuk menghadang jalan lajunya Anies. Dengan tentunya dengan figur utama, capres utamanya adalah Prabowo Subianto. Tetapi mungkin tidak lagi demikian, tidak lagi sekarang, karena setelah PDIP memunculkan Ganjar Pranowo, di mana sebetulnya orang banyak membaca dari awal bahwa Jokowi itu tidak tulus untuk mendorong yang lain. Dia lebih banyak basa-basi kepada Prabowo, lebih banyak basa-basi kepada Erlangga, kepada Erick Thohir maupun yang lain-lainnya. Sesungguhnya hati kecilnya adalah tetap ingin memastikan PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai capres pengganti dia yang akan datang. Nah, oleh karena itu kita lihat sendiri bahwa Jokowi seakan-akan sangat senang dengan pencapresan Ganjar, menang satu langkah menekan PDIP gitu ya. Dan tapi tentunya saudara sekalian, di satu sisi itu menunjukkan bahwa tugas Jokowi sudah selesai.
atau tugas Jokowi selanjutnya adalah bagaimana mensulitkan kabinet untuk bekerja, memenangkan di Pilpres mendatang, memenangkan calon dia, yaitu calon PDIP, yaitu Ganjar Pranowo, dan itu yang dikehendaki. Nah, tetapi untuk cawapres dan sebagainya mungkin akan dominannya tetap juga ada pada PDIP, nah, kontrolnya. Tetapi saudara sekalian, itu juga merupakan ancaman dengan sikap Jokowi, dengan sikap PDIP seperti itu, ancaman bagi mereka di mana partai-partai seperti Prabowo mungkin juga akan tetap mencalonkan diri sebagai capres, tetapi partai seperti Erlangga, Golkar dan sebagainya tidak mudah untuk mengikuti arahan atau tidak mudah untuk bergabung untuk memenangkan Ganjar. Tapi kalau seperti PAN dan P3 memang masih dari awal mereka menghendaki Ganjar, selalu saja di bawah arahan Pak Jokowi. Tetapi seperti Gerindra, mungkin juga seperti PKB dan Golkar tidak mudah, karena mereka ini sebetulnya adalah keinginan mereka punya kader untuk maju. Beda dengan PAN yang selama ini selalu membel kepada pemerintahan Jokowi, demikian juga P3. Oleh karena itu saudara sekalian, saya kira akan mengalami kesulitan di masa depan. Bahkan juga oleh saya katakan mungkin tidak semua ketua partai, tapi rata-rata ketua partai seperti Golkar, Gerindra dan PKB mungkin tidak lagi tunduk terhadap Jokowi di masa-masa yang akan datang, termasuk PDIP. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah pada kesempatan ini kita sajikan hal seperti ini, dan mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.